Namaku Sekar, dan selama 10 tahun, aku percaya bahwa rumah megah ini adalah istana cintaku yang abadi. Di ruangan yang luas dengan pencahayaan temaram ini, aku sering duduk menunggu Bram pulang dengan penuh kasih sayang. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada keheningan yang mencekam di antara pilar-pilar marmer yang dingin dan aroma parfum asing yang tertinggal. Aku selalu menjadi istri yang penurut, lembut, dan menjaga martabat keluarga dengan sempurna di mata kolega kami. Tapi di balik kelembutan itu, ada sesuatu yang aku sembunyikan bahkan dari suamiku sendiri, sebuah rahasia yang terkunci rapat. Ada sisi gelap yang tertidur lelap di dalam jiwaku, menunggu saat yang tepat untuk bangun dan mengambil kendali. Semuanya hancur saat aku menemukan sebuah ponsel rahasia di dalam laci ruang kerja Bram yang biasanya terkunci rapat. Jariku gemetar saat membuka galeri foto yang berisi kemesraan suamiku dengan wanita yang sangat aku kenal, asisten pribadinya sendiri. Setiap foto adalah sembilu yang menyayat jantungku, membuktikan bahwa janji suci pernikahan kami hanyalah omong kosong belaka. Air mataku jatuh, namun bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang mulai mendidih di bawah permukaan kulitku. Aku menyadari bahwa pengorbananku selama ini tidak dihargai, dan cinta yang kuberikan dibalas dengan pengkhianatan yang paling menjijikan. Saat itulah, aku merasakan getaran aneh di dalam kepalaku, suara bisikan yang sudah lama tidak kudengar. Bram pulang dengan senyum palsu yang biasanya membuatku luluh, namun kini hanya memicu rasa mual di perutku. Dia mencium keningku seolah-olah dia adalah suami paling setia di dunia, sementara aroma pengkhianatan masih melekat kuat di pakaiannya. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sedikit saja rasa bersalah, namun yang kutemukan hanyalah kehampaan dan kebohongan yang tertata rapi. Dia mulai menceritakan harinya yang sibuk di kantor, sementara aku hanya bisa mengepalkan tangan di balik punggungku agar tidak menampar wajahnya saat itu juga. Keheningan makam mulai menyelimuti ruang makan kami yang mewah, di mana hidangan lezat di atas meja terasa seperti racun bagiku. Di momen itulah, retakan dalam jiwaku semakin lebar, membiarkan kembaran gelapku mulai mengintip keluar. Malam itu, aku berdiri di depan cermin besar di kamar mandi, menatap bayanganku sendiri yang tampak rapuh dan hancur. Tiba-tiba, bayangan itu berubah, sorot mataku menjadi tajam, dan senyum tipis yang mengerikan muncul di bibirku yang gemetar. Dia telah bangun, Saras, kembaran gilaku, yang selama ini kusembunyikan di balik topeng istri yang sempurna, kini menuntut untuk keluar. Saras tidak mengenal rasa takut, dia tidak mengenal belas kasihan, dan dia tahu persis bagaimana cara menghancurkan mangsanya sampai ke akar-akarnya. Dia membisikkan rencana-rencana keji di telingaku, mengubah rasa sakitku menjadi senjata yang mematikan dan haus darah. Aku tidak lagi merasa sendirian dalam penderitaan ini, karena sekarang, kami berdua akan memastikan Bram membayar setiap tetes air mata yang jatuh. Saras mulai beralih kendali, mengatur setiap langkah dengan ketepatan seorang ahli bedah yang sedang membedah bangkai. Kami mulai memindahkan semua aset perusahaan atas nama pribadiku tanpa sepengetahuan Bram, menggunakan celah hukum yang dia abaikan karena kesombongannya. Kami menyadap setiap percakapannya, mengumpulkan bukti korupsi dan skandal yang akan meruntuhkan reputasi yang dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bram masih mengira aku adalah Sekar yang bodoh dan penurut, tidak menyadari bahwa serigala kini sedang mengenakan kulit domba di hadapannya. Kami menyiapkan panggung besar untuk kehancurannya, sebuah acara gala tahunan perusahaan yang akan menjadi malam terakhirnya sebagai orang terpandang. Setiap persiapan dilakukan dengan dingin, tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa kasihan yang tersisa di hati kami. Malam gala itu tiba, ballroom hotel berbintang 5 itu dipenuhi oleh para elit bisnis dan lampu kristal yang berkilauan dengan megahnya. Bram berdiri di atas panggung dengan sombong,
bersiap memberikan pidato kemenangan atas proyek barunya yang sebenarnya sudah kami sabotase. Aku berdiri di barisan depan, mengenakan gaun merah yang paling mencolok, tersenyum padanya dengan tatapan yang hanya bisa dipahami oleh Saras. Saat dia mulai berbicara, layar besar di belakangnya yang seharusnya menampilkan presentasi bisnis, tiba-tiba berubah menampilkan rekaman perselingkuhannya. Suasana ballroom yang tadinya riuh dengan tepuk tangan seketika menjadi sunyi senyap, digantikan oleh bisik-bisik kaget dan tatapan menghina dari semua tamu undangan. Bram membeku, wajahnya pucat pasi seperti mayat saat melihat rahasia kotornya terpampang nyata di hadapan semua orang. Tidak berhenti di situ, Saras telah mengatur agar polisi datang tepat saat bukti korupsi perusahaan mulai dikirimkan ke semua email investor secara otomatis. Kekacauan terjadi, Bram mencoba melarikan diri namun langkahnya terhenti oleh para petugas yang sudah menunggunya di pintu keluar ballroom. Dia menoleh padaku, memohon bantuan dengan mata yang penuh ketakutan, berharap istrinya akan datang menyelamatkannya sekali lagi. Namun, yang dia temukan bukanlah Sekar yang lembut, melainkan Saras yang tertawa dingin di balik sorot mata yang tajam dan tak tergoyahkan. Aku mendekatinya, membisikkan kata-kata terakhir yang menghancurkan sisa-sisa mentalnya. Ini adalah hadiah dari kembaranku yang gila. Dalam sekejap, dunianya yang megah runtuh berkeping-keping, meninggalkan dia sebagai sampah di hadapan hukum dan masyarakat. Beberapa hari kemudian, aku mendatangi Bram di sel tahanannya yang sempit dan berbau apek, sangat kontras dengan kemewahan yang pernah dia miliki. Dia tampak hancur, rambutnya kusut, dan matanya cekung karena tidak bisa tidur memikirkan semua asetnya yang kini telah menjadi milikku sepenuhnya. Dia berlutut di balik jeruji besi, memohon pengampunan, menjanjikan akan berubah dan mencintaiku lebih dari sebelumnya jika aku mencabut tuntutan. Aku hanya menatapnya dengan rasa hambar, menyadari bahwa pria di depanku ini tidak pernah benar-benar mencintaiku, dia hanya mencintai dirinya sendiri. Saras bergejolak di dalam diriku, ingin meludahi wajahnya, namun aku memilih untuk tetap tenang dan bermartabat sebagai pemenang sejati. Aku memberitahunya bahwa perceraian kami sudah diproses, dan dia tidak akan mendapatkan sepeser pun dari harta yang dia kumpulkan dengan kecurangan. Aku berjalan keluar dari gedung penjara dengan langkah ringan, menghirup udara segar yang terasa jauh lebih manis daripada sebelumnya. Rumah besar itu kini telah kujual, dan semua kenangan buruk tentang Bram telah kuhapus dari lembaran hidupku yang baru. Saras kini kembali tenang, tertidur di sudut jiwaku, namun aku tahu dia akan selalu ada di sana untuk melindungiku jika ada yang berani menyakitiku lagi. Aku menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada amarah yang meledak-ledak, melainkan pada ketenangan saat menyusun strategi pembalasan. Pengalaman ini mengubahku menjadi wanita yang lebih tangguh, yang tidak akan pernah membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirinya demi alasan apapun. Aku bebas, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar memegang kendali penuh atas takdirku sendiri. Kisahku adalah pengingat bagi siapapun di luar sana bahwa setiap tindakan pengkhianatan akan selalu menemukan jalan untuk kembali pada pelakunya. Jangan pernah meremehkan seorang wanita yang tampak lembut, karena di dalam kelembutan itu mungkin tersimpan kekuatan badai yang mampu menghancurkan segalanya. Harga diri adalah aset yang paling berharga, dan tidak ada yang berhak merampasnya darimu, bahkan orang yang paling kamu cintai sekalipun. Terima kasih telah mendengarkan perjalanan pembalasanku, semoga kalian bisa mengambil pelajaran berharga dari setiap luka yang pernah aku rasakan. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentarmu tentang kisah ini agar kita bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana keadilan akan selalu menemukan jalannya.